Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kromboloni yang benar-benar lagi viral. Ini kita buat versi rumahan. Walaupun versi rumahan ini beneran enak banget, gak kalah dari bakery. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 60 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan 20 gram susu bubuk. Tambahkan 40 gram gula halus atau bisa juga pakai gula pasir. Tambahkan 4 gram ragi instan atau sebanyak 1 sendok teh. Kemudian bahan-bahan kering ini kita aduk dan campur rata terlebih dahulu. Kalau udah rata, masukkan 1 butir telur. Telurnya ini dingin ya, baru keluar dari kulkas. Dan kita aduk menggunakan spatula sambil kita tuangkan 100 ml air dingin atau air es. Tuangkan air dingin secara bertahap sambil kita aduk sampai adonan menggumpal seperti ini. Kalau kira-kira udah seperti ini, udah susah diaduk, selanjutnya ini kita lanjut uleni. Boleh pakai mixer, boleh manual menggunakan tangan. Kita uleni sampai setengah kali sampai menyatu menjadi adonan. Kalau dirasa airnya kurang, teman-teman bisa tambahkan sedikit ya. Selanjutnya kalau udah setengah kalis, masukkan setengah sendok teh garam. Dan lanjut kita uleni sampai adonannya halus atau kalis. Setelah kalis adonannya, kemudian masukkan 18 gram butter atau mentega. Kita lanjut uleni sampai adonannya elastis. Sebaiknya jangan terlalu lama ya, jangan sampai adonan menjadi hangat atau panas akibat aktivitas mesin mixer. Setelah adonan elastis seperti ini, udah cukup. Ambil adonan dan bulatkan. Selanjutnya bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Dan kita masukkan ke dalam freezer selama 20 menit. Ambil 115 gram butter, kita potong-potong tipis terlebih dahulu butternya. Kemudian letakkan di atas kertas baking yang udah diukur dan dilipat persegi ukuran 15 cm. Tutup atau lipat kertas baking dan balikan. Selanjutnya gilas butter mengikuti lipatan kertas baking sampai tersebar merata. Kalau sudah merata, lembaran ini simpan dulu di kulkas bagian bawah selama 20 menit atau bisa di freezer selama 10 menit. Siapkan alas kerja, taburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Ambil adonan yang udah kita masukkan ke dalam freezer tadi. Tujuannya kita masukkan ke dalam freezer itu supaya lebih kaku ya, dan lebih elastis saat digilas. Taburkan tepung terigu. Tekan-tekan adonan terlebih dahulu. Jangan langsung digilas. Lebarkan dulu seperti ini. Selanjutnya gilas memanjang dengan ukuran 15 x 30 cm. Gilas perlahan, jangan langsung dipaksa atau terlalu ditekan. Usahakan berbentuk persegi panjang. Setelah panjang dan lebarnya pas, 15 x 30 cm, kita ambil butter yang udah kita masukkan kulkas tadi, letakkan di tengah adonan, tutup dengan adonan seperti ini, kunci di bagian tengah-tengah, cubit-cubit seperti ini. Beri secukupnya tepung terigu. Kemudian kita tekan-tekan dulu seperti ini, jangan langsung digilas. Kemudian kita lanjut gilas memanjang kembali, bagian yang ada lipatan terbuka ada di atas dan di bawah.
Beri lagi tepung terigu di alas kerja supaya nggak lengket. Lanjut kita gilas adonan memanjang dengan ukuran 45 cm. Nah, ini udah cukup ya, kita sapu-sapuin pakai kuas seperti ini biar rata. Selanjutnya kita lakukan lipatan single yang pertama dengan cara dilipat seperti ini. Lipat sekali di bagian kanan dan lipat sekali lagi di bagian kiri. Hasilnya jadi seperti ini ya, kita bungkus dengan plastik wrap dan kita masukkan ke dalam freezer selama 20 menit sampai mudah untuk digilas kembali. Setelah 20 menit, taburi alas kerja menggunakan terigu, ambil adonan, kemudian taburi permukaannya menggunakan tepung. Selanjutnya ini kita tekan-tekan dulu sebelum digilas lagi. Dan selanjutnya gilas adonan memanjang. Pelan-pelan aja ya, jangan dipaksa. Perlahan kita panjangkan dan bentuk persegi panjang dengan ukuran kira-kira sama seperti sebelumnya, yaitu 15 x 45 cm. Setelah pas panjangnya, bisa disapuin lagi sebelum dilipat. Lanjut kita lipat lagi adonannya, lipatan single yang kedua. Lakukan lipatan yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita bungkus lagi menggunakan wrap dan masukkan lagi ke dalam freezer selama 20 menit. Setelah 20 menit, keluarkan adonan. Jangan lupa alas kerja sudah ditaburi dengan tepung terigu. Selanjutnya kita tekan-tekan adonan terlebih dahulu dan lanjut kita gilas dan lebarkan. Lebarkan dengan ukuran 20 x 45 cm. Jangan lupa taburi tepung terigu ya kalau dirasa perlu. Nah, kalau udah seperti ini, potong ujung-ujungnya. Jangan dibuang ya, nanti bisa teman-teman panggang aja buat dicemilin. Pipihkan bagian ujungnya. Selanjutnya bisa kita gulung adonan. Gulung dengan rapat. Dan di ujung lainnya kita pipihkan juga ya, supaya menyatu dengan gulungan. Selanjutnya potong-potong dengan ukuran 2,5 sampai 3 cm, menyesuaikan dengan ukuran cetakan yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman mau lebih mudah, gulungannya ini bisa dimasukkan dulu ke dalam kulkas supaya kaku ya, jadi lebih mudah untuk dipotong. Ini langsung aja aku potong, jadi agak susah motongnya. Setelah dipotong, letakkan ke dalam ring cutter yang udah disusun di loyang yang udah dialasi kertas baking. Untuk ring cutternya, ini aku pakai ukuran diameter 8 cm dengan tinggi 3 cm. Nah, dengan ukuran potongan seperti ini, sebaiknya pakai yang tingginya itu 4 cm ya, dan diameternya lebih lebar yaitu 9 cm. Beri tutup, langsung aja kita pakai kertas baking, dan kemudian ditimpa dengan loyang supaya bentuknya nggak ke atas. Bentuknya tetap bagus. Beri benda berat, dan ini kita istirahatkan sampai mengembang. Setelah diistirahatkan kurang lebih 1 jam, adonan sudah mengembang. Nah, seperti ini ya. Kalau mau dioles terlebih dahulu menggunakan kuning telur juga boleh. Lanjut kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 20 menit atau sampai kecoklatan. Setelah 15 menit dipanggang, loyangnya ini aku ambil biar bisa merata untuk bagian atasnya. Kita panggang sampai garing dan kecoklatan. Karena kalau nggak sampai coklat warnanya, nanti kurang tahan lama ya garingnya. Setelah matang, angkat. Dan ini dia, udah aku lepasin dari loyangnya ya. Ngelihat layernya tuh bener-bener senang, walaupun masih belum ngepas sama cetakannya. Cetakannya kurang tinggi, tapi alhamdulillah layernya jelas dan tegas. Ini aroma seisi rumah, aroma butter, enak banget.
Nah, ini ada yang aku cetak sisanya pakai loyang ukuran 8 tinggi 4 cm. Dia tuh ngepas, jadinya tuh bagus gitu. Selanjutnya akan aku beri isian. Lubangi dulu kromboloninya, bisa 1 atau 3 lubang. Aku lubanginya pakai sumpit. Selanjutnya isi menggunakan isian sesuai selera. Di sini aku pakai diplomat cream ya. Untuk resep lengkapnya akan aku upload di video terpisah. Setelah itu, untuk toppingnya aku menggunakan coklat compound yang udah dilelehkan bersama sedikit susu. Selanjutnya beri topping tambahan sebagai pemanis. Di sini aku pakai white choco chips. Lakukan sampai selesai. Yang ini aku pakai white chocolate compound yang udah dilelehkan bersama sedikit susu dan diberi topping choco chips. Dan ini dia homemade kromboloni yang gak kalah dari bakery. Bisa kita buat sendiri di rumah, bisa dapat lebih banyak dan lebih puas. Dari penampakannya aja udah menggoda banget. Ayo kita coba tes ya kegaringannya. Nah, ini tuh bener-bener garing ya kayak gini. Coba kita buka. Dalamnya tuh lembut dan beraroma butter. Ditambah isian krim yang lumer dan enak banget sih ini pokoknya. Dalamnya lembut kayak roti yang berlapis-lapis. Gak kalah deh dari buatan bakery. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.